Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Kita stay di rumah aja terus ya. Oke. Pagi ini bersama kakak dengan kakak Failan. Bisa kalian panggil Kak Fah, bisa kalian panggil Kak Failan, terserah. Hari ini bersama kakak kita akan belajar matematika mengenai materi dimensi 3, melanjutkan mengenai pertemuan minggu kemarin. Di pertemuan minggu kemarin kita telah belajar tentang jarak titik ke titik kan. Nah, di situ jarak titik ke titik dapat kita menggunakan teorema konsep Pitagoras, diagonal sisi, diagonal bidang, seperti itu kan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai jarak titik ke garis. Lanjut pada pertemuan ke depan kita juga akan mempelajari jarak titik ke bidang. Tapi sebelum itu kita fokus ke jarak titik ke garis dulu, oke? Terus apa aja sih Kak manfaatnya? Kemarin kan kita sudah bahas manfaatnya, tapi nggak apa, kita bahas lagi ya. Manfaat belajar dimensi 3 ini, kita nanti bisa mengetahui banyak hal di kehidupan. Bisa kita sangkut pautkan dengan dimensi 3. Misal jarak titik ke titik ya. Misal, bagaimanakah membuat rute penerbangan terpendek dari Jakarta menuju Hong Kong? Nah, itu kan kita menggunakan konsep titik ke titik. Mengapa mencari rute terpendek? Karena agar pertama meningkat waktu, terus yang kedua untuk menghemat bahan bakar tentunya. Nah, oke, itu merupakan manfaat dari belajar dimensi 3. Lanjut, kita akan mereview sebentar aja ya jarak titik ke titik dulu. Kemarin jarak titik ke titik kita akan review sebentar dengan soal. Oke, tetap di situ. Oke, kita ikuti pembelajaran kali ini dan semoga kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke. Oke, kita review ya. Tentukan jarak titik A ke titik P pada gugus A, B, C, D, F, G berikut. Nah, sekarang coba kita lihat jarak titik A sebelah sini ke titik P sebelah sini. Panjang rusuknya 4, titik P nya itu terletak di antara CG dengan CP sama dengan CG, maka 2 kan? Nah, soalnya sini 4 kan? Maka nanti seret. Nah, jarak AP yang saya kasih tanda merah itu ya. Nah, gimana Kak cara mencari jarak AP? Kemarin telah kita pelajari bagaimana cara mencari AP, yaitu dengan melakukan jalan-jalan dari A ke P. Maksudnya gimana Kak? Kita sebelum itu kan kita buat sebuah gugus nih, sebuah balok baru. Nah, sebuah balok baru yang ini kan yang bawah itu. Nah, maka kalau kita lihat AP itu adalah diagonal ruang ternyata. Kalau diagonal ruang kan kita bisa menggunakan konsep jalan-jalan kan, AB, BC, CP. Sehingga nanti kita peroleh AP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Maka nanti AB adalah 4 kuadrat 16 ditambah BC 16 juga ditambah CP 4, sehingga nanti ketemunya 36. Maka AB nya adalah 6 cm, sehingga ketemunya bahwa jarak titik A ke P adalah 6. Seperti itu. Ini adalah reviewan dari jarak titik ke titik. Oke, hari ini kita akan lanjut pada jarak titik ke garis. Pada jarak titik ke garis kita nanti akan ada beberapa kasus tentunya kita menggunakan konsep segitiga lagi.
kasus-kasus nanti akan dibagi pada beberapa kasus juga, sehingga nanti kita lihat aja yuk ya. Tetap stay di situ kan. Oke, kita akan lanjut. Jarak titik ke garis sekarang, misal ya di sini ada garis A, nah terus ada titik A, terus ada garis BC, maka jarak A ke BC itu yang sebelah mana kak? Jarak A ke BC itu yang sini. Nah jaraknya itu adalah sebuah segmen garis di mana melalui titik A dan tegak lurus di BC. Untuk itu kita bisa menggunakan, untuk mencarinya kita misalin ya itu adalah D. Nah, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Untuk menggunakan konsep Pitagoras berarti kita kan membutuhkan segitiga. Nah, segitiganya itu yang mana kak? Nah, itu adalah segitiganya. Ada segitiga ini nanti ada beberapa kasus, misal segitiganya itu siku-siku sama kaki dan segitiga sembarang. Untuk itu kita akan bahas mengenai segitiga ini pada kasus-kasus berikut. Oke, kita lanjut pada kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana kak? Apabila siku-sikunya berada di titik selain A, yaitu B atau di titik C. Misal siku-sikunya sekarang kita di titik B, oke? Maka nanti gambarnya seperti ini kan, siku-sikunya di B. Maka nanti jarak titik A ke BC adalah sebelah sini. Maka nanti jarak A ke BC sama dengan D, di mana D adalah tinggi, ya kan? Ini adalah kasus yang pertama. Oke, pada segitiga siku-siku. Nah sekarang gimana kak kalau segitiga siku-siku tetapi siku-sikunya nggak di B sama C tapi di A? Nah, kita akan bahas kasus tersebut. Siku-sikunya tidak di B atau C tapi di A. Nah, seperti ini kan kasusnya. Nah, itu bagaimana kak caranya? Nah, kita menggunakan konsep kesamaan luas segitiga. Misal kita buat caranya dulu ya. Misal di sini nanti luas yang pertama yaitu luas segitiga yang pertama yaitu luas segitiga di mana BC sebagai alas, maka tingginya yang mana ayo yang mana tingginya? Yaitu betul yang D. Berarti kita menggunakan konsep luas segitiga pertama, luas 1 sama dengan alasnya BC dikalikan D dibagi 2. Habis itu kita menggunakan luas segitiga yang kedua di mana BA sebagai alas dan AC sebagai tinggi, betul. Maka nanti luas 2 sama dengan BA dikali AC dibagi 2. Dari dua kesamaan tersebut kita samain aja, kita menggunakan konsep kesamaan kan benar. Ini luas juga, maka kita bisa menyamadengankan kan, sehingga diperoleh BC dikalikan D dibagi 2 sama dengan BA dikalikan AC dibagi 2. Duanya kita coret, maka ketemu nanti D sama dengan BA dikalikan AC dibagi BC. Kalian lihat BA kita misalkan sebagai alas, lalu AC sebagai tinggi, berarti T, dan BC sebagai miring. Berarti rumusnya nanti untuk mencari segitiga pada kasus ini adalah ATM, alas dikali tinggi dibagi miring. Lanjut kita
kita pada kasus yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Nah, pada segitiga sama kaki juga ada dua kasus ini, yaitu apabila kaki-kakinya berada di menyempit A. Nah, jadi A itu sudut puncaknya ya. Nah, dan yang kedua yaitu apabila kaki-kakinya tidak di A, atau sudut A ini bukan yang diambil kaki-kakinya. Misal ya, kasus yang pertama, kaki-kakinya di A. Untuk kasus yang pertama ini jelas kan, maka tingginya adalah jaraknya adalah di sini kan sebagai tinggi segitiganya. Kita misalkan itu adalah D. Nah, maka nanti D itu rumusnya apa? Nah, kita menggunakan konsep Pitagoras, di mana segitiganya yang kita ambil adalah segitiga yang sebelah sini. Sehingga nanti D adalah, kan ini tegak lurus. D sama dengan akar AC kuadrat dikurangi setengah dari BC kan, karena D adalah garis setengah tinggi dari segitiga sama kaki, maka perpotongannya adalah setengah-setengah, maka nanti setengah BC. Nah, maka itu adalah rumus D-nya. Lanjut pada kasus yang kedua, yaitu segitiga sama kaki, tetapi kaki-kakinya bukan di sini, bukan mengapit A, tapi mengapit B atau C. Misal kita mengapit yang B atau C juga, B dulu ya. Nah, seperti ini. Terus Kak, gimana cara mencari jarak A ke BC? Caranya adalah ya tinggal kita buat garis saja sebagai tinggi D. Maka kita menggunakan konsep kesamaan luas lagi, kesamaan luas segitiga, yaitu yang apa tadi? Luas 1 sama dengan alasnya kita misalnya BC, tingginya yaitu D, bagi 2. Untuk luas 2-nya, maaf, ini salah, spidol merah. Untuk luas yang kedua, yaitu alasnya AC, tapi tingginya sebelah sini. Tingginya itu, berarti nanti luasnya yaitu AC dikali T bagi 2. Lanjut kita sama dengan ini kedua persamaan tersebut, maka nanti BC dikali D dibagi 2 sama dengan AC dikali T dibagi 2. 2-nya kita coret, maka ketemu D nya sama dengan AC dikali T per BC. Kalian coba lihat, AC adalah sebagai alas kan tadi, alas segitiganya, tulis A. Terus ini T, T. Nah, BC adalah sisi miringnya, maka ini nanti sebagai F. Sehingga pada kasus kedua ini, untuk rumus mencari jarak titik A ke garis BC adalah alas garis tinggi dibagi M. Seperti itu. Ini adalah dua kasus yang pertama. Habis ini kita akan melanjutkan tentang kasus yang ketiga, yaitu segitiga sembarang. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk mencari jarak titik dengan garisnya pada segitiga sembarang? Oke, terus disimak ya.
X. Tunggu dulu. Di sini nanti X itu bukan nilainya, tapi siapa nilainya, yaitu si D. Akhirnya nanti kita menggunakan konsep Pythagoras lagi, yaitu D sama dengan kita menggunakan yang ada X nya sekarang, segitiga yang ada X nya, yaitu sebelah kanan. Maka nanti A kuadrat dikurangi X kuadrat. Setelah kita menemukan X, kita substitusikan ke dalam si D, akhirnya ketemulah D. Oke, seperti itu kasus-kasus yang telah kita bahas. Habis ini kita akan membahas mengenai contoh soal pada kasus-kasus berikut. Jadi jangan tetap di situ ya. Kita akan mempelajari contoh soal pada tiap-tiap kasus. Memang kalau bisa dikatakan matematika itu cukup mudah kok, tenang. Jadi oke, kita lanjut pada contoh kasus. Oke, kita akan melanjutkan pada contoh soal yang akan terjadi pada kasus yang tadi. Oke, kita contoh lihat pada soal berikut. Diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan jarak titik E pada sebelah sini kan, titik E terhadap garis AG. Mana garis AG? Garis AG adalah diagonal ruang dari si kubus. Jadi garis AG adalah diagonal ruang dari si kubus. Bagaimana cara menghitung jarak dari titik E terhadap garis AG? Nah, tinggal kayak kemarin kita mencari jarak terpendeknya atau segitiganya terlebih dahulu. Maka segitiga yang membentuknya nanti apa? Yang berhubungan dengan garis AG dengan titik E. Nah, kita buat dulu ya segitiganya. Nah, maka nanti segitiganya yaitu segitiga E A G. Nah, di situ segitiganya segitiga apa kira-kira? Segitiga siku-siku. Kenapa? Karena coba kalian lihat, garis AE itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang EF GH. Maka nanti garis AE akan tegak lurus dengan setiap garis yang berada pada bidang tersebut. Maka nanti garis AE akan tegak lurus dengan garis EG. Kita gambar dulu ya, gambar nanti. Maka nanti segitiga ini seperti ini. Ini A, ini E, ini G. Maka nanti jaraknya yaitu masih tegak lurus. Nah, di sini yang kita ketahui AG adalah diagonal ruang. Maka nanti panjangnya adalah akar 3 dari sisinya. Karena sisinya yaitu diketahui 6 cm, maka AG adalah 6 akar 3. Lalu AE adalah sisi dari si persegi, sehingga diperoleh panjang AE adalah 6. Lanjut pada EG, oh ya ini maaf terlalu lurus kita kasih. Nah, EG, karena EG yang kita ketahui adalah diagonal sisi, diagonal bidang pada persegi ABCDE FGH, maka panjangnya adalah akar 2 dari si akarnya, akar 2 dari sisinya. Sisinya berapa? 6. Maka EG adalah 6 akar 2. Coba kalian lihat, ini segitiga apa? Segitiga sama kaki. Kalau kita mencari si D ini, berarti bagaimana? Maaf, segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Untuk mencari D ini pada kasus ini kita menggunakan rumus seperti kemarin, ATM. Berarti nanti D sama dengan alas dikalikan T dibagi M. Alas dikalikan T dibagi M. Maka nanti ketemu alasnya siapa? 6. Tingginya berapa? 6 akar 2. Terus tirnya berapa? 6 akar 3. Kita menggunakan cara coret-coret 6. Maka diperoleh 6 akar 2
per akar 3. Kita rasionalkan karena pecahannya penyebutnya bentuk akar, maka kita kalikan akar 3 per akar 3 sehingga diperoleh 6 per 3 akar 6. Kita sederhanakan, dicoret 6 dibagi 3 sama dengan 2 akar 6. Maka nanti panjang dari E terhadap AG jaraknya adalah 2 akar 6 seperti itu. Ini adalah contoh kasus. Ini adalah contoh kasus yang menggunakan konsep ATM pada segitiga siku-siku seperti ini. Segitiga siku-siku. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, yuk kita bahas kasus berikutnya. Oke, kita lanjut pada kasus berikutnya ya. Di sini kasusnya adalah saya bacakan. Diberikan sebuah limas TABC D dengan alas limasnya berbentuk persegi ABCD. Tentukan jarak titik T, mana titik T, yaitu terhadap garis AC, terhadap segmen garis AC. Bagaimana Kak cara menyelesaikannya? Seperti yang tadi kita bahas, cara menyelesaikan dari jarak suatu titik terhadap garis, kita harus membutuhkan sebuah segitiga yang melalui titik dan garis tersebut. Di sini kira-kira kalau jarak titik T terhadap garis AC, maka segitiga yang terbentuk segitiga yang mana? Ya, segitiga yang mana? Ya, betul, yaitu segitiga TAC. Di sini coba kita gambar terlebih dahulu ya segitiganya TAC-nya. Maka nanti segitiga TAC kan, berarti TAC. Di sini coba kalian lihat panjang TA sama dengan TC. Karena apa? Karena sisi tegak limas. Berarti panjangnya sama, yaitu berapa? 8. Terus sekarang AC. AC itu siapa? AC adalah diagonal bidang dari bidang ABCD. Ingat kemarin bagaimana cara mencari diagonal bidang? Yaitu akar 2 dari sisinya. Kalau sisinya 4 berarti diagonal bidangnya 4 akar 2. 4 akar 2. Oke, kita telah menemukan segitiganya dan beserta sisi-sisinya. Lanjut. Sekarang panjang jarak T menuju AC yaitu adalah tinggi dari segitiganya. Kita luruskan tadi. Di sini bagaimana Kak cara menyelesaikannya? Kita kira-kira menggunakan konsep apa? Apakah konsep luas segitiga atau Pitagoras? Benar, kita menggunakan konsep Pitagoras dalam menyelesaikannya. Kita menggunakan segitiga yang sebelah kanan. Di sini maka nanti kita misalkan D ya. Maka nanti D itu sama dengan akar dari TC kuadrat dikurangi setengah AC dikuadratkan. TC sama dengan D sama dengan TC kuadrat dikurangi setengah AC dikuadratkan. Hal ini nanti kita peroleh TC-nya berapa? TC-nya yaitu 8 kuadrat 64 dikurangi setengah AC. AC-nya berapa? 4 akar 2, berarti setengahnya adalah 2 akar 2. Akar 2 kuadrat. Berarti ini nanti 64 dikurangi 2 akar 2 berapa? Dikuadratkan, yaitu 8. Benar. 64 dikurangi 8 yaitu 56. Sekarang berarti kalau 56 itu berapa? Yaitu 2 akar 14. Maka nanti jarak titik T ke garis AC adalah 2 akar 14 seperti itu. Ini adalah contoh kasus pada segitiga sama kaki. Jika mencari jarak suatu titik terhadap garisnya dan titik tersebut kebetulan diapit oleh kaki-kakinya, begitu.
Lanjut kita akan melihat pada contoh soal kasus berikutnya. Oke, kita lanjut pada kasus berikutnya ya. Nah, di sini diberikan suatu limas lagi, yaitu limas TABCD. Jika alas sebuah limas berbentuk persegi dengan jarak titik C terhadap AT adalah berapa? Tentukan jarak titik C, nah titik C, ini titik C terhadap AT. Nah, berarti ini ke sini. Berarti mana jaraknya? Jaraknya yaitu ya sebelah sini kan. Tapi sebelumnya kita harus menggunakan maka apa dulu? Kita cari segitiga yang melalui titik C dan garis AT-nya. Maka nanti segitiga yang terbentuk adalah segitiga CAT. Sehingga kalau digambar CAT seperti ini kan. Lalu karena TA sama dengan TC, berarti nanti ini panjangnya sama dan AC adalah diagonal bidang. Maka nanti cara mencari jarak titik C berdasarkan garis AT, berarti tingginya kan, sehingga diperoleh D di sini. Maka nanti bagaimana Kak cara mencari jarak titik C terhadap garis AT? Kita menggunakan konsep apa tadi? Kita menggunakan konsep ATM lagi, alas dikalikan tinggi dibagi miring. Kenapa Kak? Berarti kita butuh tinggi dari segitiganya kan. Misal tingginya segitiganya sekian, kita misalkan T tingginya. Maka nanti T itu dapat kita kerjakan dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu mana? Yaitu segitiga ini kan. Maka nanti T sama dengan, kita cari T dulu tingginya, tinggi dari segitiga ini, yaitu akar TC kuadrat ditambah dikurang 1/2 AC. Maka nanti TC nya yaitu 8 kuadrat dikurangi setengah AC. Karena AC adalah diagonal bidang, maka nanti setengah AC adalah setengah dari diagonal bidang. Karena hasilnya 4, maka diagonal bidangnya yaitu 4 akar 2. Sehingga nanti setengah AC sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. Maka nanti 64 dikurangi 8 sama dengan akar 50. 50 berapa? 56. Nah, 56 tadi berapa? Yaitu 2 akar 14. Maka T adalah 2 akar 14. Tapi ini bukan jawabannya. Jawabannya adalah si D. T tadi dibuat untuk mencari apa? Untuk mencari rumus D. Karena apa? D tadi kita menggunakan rumus ATM, alas dikalikan tinggi dibagi miring. Kita tulis sekarang untuk mencari D. Maka nanti D sama dengan A T per M. Alasnya berapa alasnya? Nah, alasnya kan AC, berarti 2 akar 4 akar 2 dikalikan tingginya berapa? 2 akar 14 dibagi miringnya yaitu 8. Maka nanti kita coret sehingga diperoleh hasilnya akar berapa? 2 kali 14 yaitu 28. Kalau kita sederhanakan memperoleh hasilnya yaitu 2 akar 7. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh kasus yang menggunakan rumus segitiga sama kaki, tetapi kaki-kakinya tidak diapit oleh titiknya, tetapi kaki-kakinya tidak berada pada si C kan. Si C kan titik yang ditanyakan kan, dan AT adalah garis yang dilaluinya tadi. Oke, kalian coba lihat di sini. Ini adalah nanti tugas kalian. Saya harap tugas ini nanti coba kalian kerjakan sebagai latihan di rumah. Beserta nanti kalau masih kurang latihan, kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku BSE atau di internet seperti itu. Lalu saya harap di pertemuan ini nanti kalian dapat memahami latihan soal ya.
memahami kasus-kasus yang akan terjadi pada jarak titik ke garis. Tapi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tugas ini kok. Coba kita breakdown dulu ya tugasnya yang akan kalian kerjakan nanti. Di sini diketahui sebuah kubus ABCDEF kubus ABCDEF dengan panjang rusuk yaitu 6 cm. Panjang rusuknya 6 cm. Berarti semua rusuk-rusuknya adalah 6 cm. Lalu titik P di tengah-tengah dari BC. Mana berarti titik P? P di tengah-tengah BC. Berarti di sini kan titik P. Tengah-tengah. Maka jarak titik E ke garis PG adalah, sekarang mana E? E itu di sini. Terus garis PG nah ini. Agak mencong ya saudara. Nah, garis PG titik E berarti mana nanti jaraknya? Sebelah sini kan jaraknya. Dimana ini nanti tegak lurus. Maaf ini gambarnya agak kurang tegak lurus ya. Tapi jaraknya nanti adalah titik E ke PG. Nah, coba kalian nanti latihan soal ya ini. Coba kalian kerjakan dimana nanti bagaimana cara mencari titik E ke garis PG seperti itu. Oke. Nah, ini nanti menggunakan konsep apa atau segitiga apa kita kan nggak tahu kan. Nah, makanya nanti coba kalian latihan kerjakan soalnya ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kita pada belajar kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya kita coba refleksi terlebih dahulu. Hari ini kita membahas mengenai materi jarak titik dan garis. Apa aja konsep yang dapat kita gunakan? Kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Terus yang kedua kita menggunakan konsep apa lagi? Kita bisa menggunakan konsep perbandingan luas. Bukan perbandingan luas, tapi persamaan luas segitiga. Dengan misalkan alas, tinggi dan miringnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh cara mengerjakan bagaimana mencari jarak titik ke garis. Saya harap pada pertemuan kali ini kalian dapat mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan, yang saya terangkan ini ya barusan. Semoga nanti kalian dapat mencoba lebih di rumah mengenai soal-soal yang berhubungan mengenai jarak titik ke garis. Oke? Nah, tetap stay di rumah ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.